Di era sepak bola modern saat ini, rumput dalam lapangan sepak bola merupakan salah satu faktor kunci di balik permainan indah yang dimainkan para pemain di atas lapangan. Jadi, dengan para pemain yang kini menyelesaikan lebih banyak umpan per pertandingan, melakukan sprint yang lebih eksplosif, dan menempuh jarak lari yang lebih jauh daripada sebelumnya, maka kualitas rumput menjadi begitu sangat penting. Karena jika tidak, seperti yang kita lihat baru-baru ini saat Timnas bermain di GBK, para pemain Timnas cukup kesulitan untuk bisa memainkan pola permainan dari kaki ke kaki, seperti yang dirancang pelatih, hanya karena kondisi rumput yang dapat dikatakan buruk. Dan itu kenapa beragam protes dilakukan kepada pengelola Stadion Gelora Bung Karno, yang kemudian ditindaklanjuti dengan renovasi rumput secara total baru-baru ini. Tapi menariknya, saat renovasi dilakukan, rumput ditanam secara manual. Hal ini pun kembali memicu protes dan kritik, tak terkecuali dari Coach Justin. Lantas seperti apa seharusnya rumput di lapangan sepak bola dikembangkan secara modern? Berikut ulasan selengkapnya. Baru-baru ini kualitas rumput Stadion Gelora Bung Karno menjadi sorotan dan memicu kontroversi, di mana dalam dua laga yang dimainkan Timnas Indonesia, yakni saat melawan Irak dan Filipina, permukaan rumput terlihat bergelombang. Warnanya pun tidak merata dengan tidak sepenuhnya hijau dan kontur lapangan nampak terasa keras. Hal itu mengakibatkan gaya permainan Timnas yang mengandalkan umpan 1-2 dari kaki ke kaki tidak dapat berjalan maksimal. Aliran bola di permukaan rumput tidak bisa melaju mulus, dan jelas itu sangat merugikan bagi tim yang memainkan sepak bola modern. Lebih lanjut, rumput GBK makin diprotes saat selebrasi knee slide Tom Hai yang gagal, membuat kulit Tom Hai berakhir dengan cedera. Tentu, hal ini menambah sorotan pada kondisi lapangan yang buruk di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia. Ya, mendengar keluhan para pecinta sepak bola, pengelola Stadion GBK dipaksa untuk tak tinggal diam. Stadion Kebanggaan Indonesia ini langsung mendapatkan perbaikan. Rumput GBK yang menjadi sorotan karena kualitasnya, kini direvitalisasi total, tak tanggung-tanggung. Saat semua rumput dibongkar, dengan pengelola GBK nampak coba melakukan perombakan secara menyeluruh. Jadi, kalau menurut laporan dari akun Instagram GBK, terdapat beberapa proses yang harus dilakukan. Proses perbaikan ini dimulai dengan pemeriksaan laboratorium, sterilisasi media tanam, leveling media tanam, penanaman rumput, proses grow-in dan perawatan intens, hingga uji fungsi dan monitoring visual lapangan. Sebagai informasi, revitalisasi rumput GBK dilaporkan oleh akun GBK di IG bukan sekadar perombakan biasa. Mereka menyebut jika ini adalah sebuah transformasi, sebuah perjalanan menuju lapangan impian. Mereka juga menjelaskan, jika di balik proses ini, terdapat sebuah tim yang solid, yang melibatkan kembali tenaga ahli, yang telah berpengalaman dalam menangani persiapan Piala Dunia U20. Kritikan kepada GBK. Dengan cerita soal buruknya rumput GBK di dua laga kualifikasi Piala Dunia yang begitu populer, revitalisasi rumput GBK mengundang banyak perhatian. Di satu sisi, banyak yang mengapresiasi langkah berani pengelola GBK untuk membongkar habis rumput stadion dan menggantinya dengan yang baru. Tapi di sisi lain, melihat proses GBK dalam mengganti rumput, tak sedikit pula yang melontarkan kritik. Salah satu yang menohok datang dari pengamat sepak bola kenamaan, Coach Justin, yang menilai jika metode penanaman rumput yang dilakukan secara manual di stadion dianggap ketinggalan zaman dan tidak efisien. Apalagi untuk stadion modern sekelas stadion utama. Dalam tweetnya, Coach Justin menulis bahwa ini bukan sawah pakai ditanam. Stadion modern itu rumputnya pakai roll, tinggal digelar. Ini bukan sawah pakai ditanam. Bukannya manajemen GBK pernah keluar negeri untuk study banding. Hadeh, tulis Coach Justin. Komentar Coach Justin ini pun viral kemana-mana. Banyak yang membenarkan ucapan Coach Justin dan memberikan kritik besar-besaran ke pengelola GBK.
Hal itulah yang juga tergambar di akun Instagram resmi GBK. Dalam postingan terbarunya soal proses revitalisasi rumput GBK, banyak yang menilai jika pengerjaan rumput GBK sudah ketinggalan zaman. Kirain mau ditanam singkong. Untuk sekelas GBK, pengerjaan rumputnya masih manual ya. Buat angkat rumput lama aja masih pakai pacul. Sumpah, revitalisasi rumputnya kayak orang mau nanam padi ya. Masih old school banget. Cari dong vendor yang bagus. Nggak bisa ngurus rumput, kok disuruh ngurus rumput? Konser aja konser. Masih pakai sistem Majapahit. Bagaimana rumput sepak bola modern dibuat? Seperti yang dijelaskan oleh Coach Justin Laksana, rumput di Stadion GBK mungkin memang perlu meningkatkan cara pembuatannya dengan teknologi yang modern. Jadi kita buat contoh seperti yang dilakukan dalam menyiapkan laga rumput final Liga Champions tahun 2021 yang dilakukan di Stadion Atatürk Olympic Stadium Istanbul, Turki. Hal yang pertama dilakukan olehnya adalah penghapusan rumput yang ada, seperti membongkar rumput lama dan memastikan tidak ada rumput yang dapat mengganggu pembentukan rumput baru yang akan dipasang. Jika melihat dari video yang ada, kita bisa melihat jika penghapusan rumput di situ semua menggunakan alat berat, alih-alih menggunakan cangkul. Nggak salah sih menggunakan cangkul, tapi sekali lagi untuk kelas stadion modern kok rada aneh ya. Selanjutnya, mereka meratakan tanah untuk pembentukan zona akar baru. Sama seperti tadi, semua menggunakan alat berat dengan bantuan beberapa individu untuk mengecek beberapa detail kecil. Proses ini dilanjutkan dengan leveling dan compaction. Sebagai informasi, proses leveling bertujuan untuk membuat permukaan tanah rata. Ini dilakukan dengan menggunakan alat seperti laser level atau theodolite. Untuk memastikan permukaan tanah memiliki ketinggian yang seragam. Sedangkan compaction adalah proses pemadatan. Setelah permukaan tanah diratakan, dilakukan untuk mengurangi rongga udara dalam tanah dan meningkatkan kekuatan tanah, sehingga tanah tidak mudah bergelombang atau longsor. Alat berat seperti roller atau plate compactor digunakan untuk memadatkan tanah. Pemadatan biasanya dilakukan dalam beberapa lapisan untuk memastikan kepadatan yang merata. Setelahnya, tim akan menempatkan rumput jenis hibrida yang sudah disiapkan oleh pihak stadion. Rumput tersebut berbentuk roll. Dengan menggunakan sebuah mesin, rumput akan dibuka dari sisi terjauh lapangan dan bergerak mundur untuk menghindari pemadatan tanah yang sudah diratakan. Rumput dibuka dengan perlahan-lahan dengan beberapa orang memastikan rumput gulung saling bertemu rapat tanpa ada celah untuk mencegah pertumbuhan gulma dan memastikan permukaan yang rata. Pemotongan pun dilakukan di setiap sudut pertemuan rumput. Ini dilakukan secara manual. Setelah selesai semua, dengan menggunakan alat, proses pembuatan rumput stadion dilanjutkan dengan proses infill in the root zone, yang merupakan proses untuk mengisi atau menambahkan material tertentu di zona akar rumput untuk meningkatkan kondisi pertumbuhan dan stabilitas permukaan lapangan. Selanjutnya, rumput di-brushing atau disikat untuk memperbaiki permukaan lapangan. Sebelum seeding atau penaburan benih dilakukan dengan menggunakan alat. Dengan terakhir, perawatan dilakukan dengan menyiram dan pemotongan. Jadi itulah yang kami pikir gambaran soal maksud dari Coach Justin. Untuk sekelas stadion GBK, harusnya bisa melakukan perbaikan stadion secara lebih modern, bukan? Sebagai informasi, jadi jelas lapangan sepak bola bukan sekedar hamparan rumput hijau biasa. Di balik keindahannya, terdapat proses panjang dan penuh perhitungan untuk menciptakan rumput yang ideal bagi para pemain guna menunjukkan performa mereka. Dalam memilih jenis rumput untuk lapangan sepak bola, beberapa pertimbangan utama juga perlu diperhatikan, seperti iklim, cuaca, jenis tanah, dan intensitas penggunaan lapangan. Tapi soal GBK, kami lebih menyoroti bagaimana mereka nampak melakukan revitalisasi tanpa menggunakan cara modern. Gimana menurut kalian? Ya, jadi itulah ulasan tentang rumput di lapangan sepak bola yang perlu dikembangkan dengan cara modern, seperti yang dikatakan oleh coach kita, Justin Laksana.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.